Kembali bersama saya Muhammad Agus Karim pada mata kuliah Elemen Mesin Dasar. Ini adalah segmen pertama, pendahuluan untuk modul ke-6, poros atau shaft. Modul ini akan terdiri dari 5 buah segmen. Ini adalah segmen yang pertama. Nanti di segmen yang kedua kita akan belajar tentang desain poros akibat beban statik. Di segmen yang ketiga kita akan belajar desain poros akibat beban dinamik. Kemudian di segmen yang keempat kita akan bisa memperkirakan berapa nilai konsentrasi tegangan. Dan di segmen yang terakhir kita akan mendesain poros akibat beban defleksi. Pertanyaan berikutnya adalah, apa sih bedanya poros atau shaft dalam bahasa Inggris dan juga as atau axle? Oke. Kalau poros itu bendanya selalu berputar, ya. Sedangkan axle itu bisa benda berputar maupun bendanya diam. Nah, sebagai contoh yang benda berputar axle itu adalah as untuk bogi kereta api, sedangkan untuk yang benda diam adalah as untuk sepeda. Poros itu digunakan untuk meneruskan torsi ataupun daya. Sedangkan as ataupun axle itu dia tidak meneruskan torsi atau daya sehingga dia dapat dianalisa sebagai batang statis saja. Jadi as itu analisanya lebih simpel daripada poros. Oke, sekarang kita belajar tentang perakitan poros. Poros itu digunakan untuk meneruskan torsi. Artinya di situ ada komponen yang digunakan untuk mentransfer torsi dari seumpama sprocket ke gear ataupun ke shift. Nah, karena kita punya sebuah poros, maka poros itu harus ditumpu. Penumpunya itu menggunakan bearing atau bantalan, ya. Jenisnya nanti berbagai macam. Kita akan belajar pada section-section berikutnya. Nah, untuk memasang hub, yaitu sprocket, gear, ataupun shift ke poros, itu biasanya menggunakan aksesoris. Sebagai contoh, ada clamp collar, ya, ada keys, di situ ada snap ring, ada taper pin, dan lain sebagainya. Nah, kita akan belajar ini masing-masing aksesoris ini pada section berikutnya. Poros itu sendiri berfungsi sebagai sumbu rotasi. Dia juga bisa digunakan untuk mengirimkan daya ataupun torsi. Dia juga bisa digunakan untuk memposisikan ataupun memasang beberapa komponen seperti roda gigi, puli, bantalan, dan lain-lain. Masalah yang biasanya ada pada saat kita mendesain poros, yaitu yang pertama adalah geometrinya dia berundak, karena untuk masing-masing komponen ini kadang dibutuhkan diameter yang berbeda. Kemudian dari sisi pemasangan, nah kita juga harus mendesain poros itu sehingga mudah untuk melepas maupun memasang komponen yang akan kita pasang di poros tersebut. Kemudian dari sisi tegangan dan defleksi, atau bisa disebut juga dari sisi kekuatan dan kekakuan. Nah, beberapa faktor inilah yang akan kita pelajari pada beberapa saat lagi. Beberapa faktor yang harus dipertimbangkan dalam mendesain poros antara lain adalah dari sisi pemilihan material. Kita harus memilih material yang cocok untuk poros. Kemudian dari sisi tata letak. Kemudian dari sisi tegangan dan kekuatan. Kita nanti akan belajar tentang kekuatan statik poros dan juga kekuatan lelah untuk poros. Kemudian dari sisi defleksi dan kekakuan. Nah, defleksi di sini ada defleksi linear dan juga defleksi dari sisi sudut puntir. Nah, ini berkaitan dengan kemiringan pada bantalan dan elemen yang akan ditumpu oleh poros tersebut. Juga defleksi geser akibat pembebanan melintang dari poros yang pendek. Dan yang terakhir adalah kita juga harus mempertimbangkan getaran akibat frekuensi pribadi poros. Salah satu parameter penting yang harus dipertimbangkan dalam desain poros tadi disebutkan bahwa kita harus mempertimbangkan dari sisi kekuatan, defleksi, dan tegangan. Nah, pertimbangan ini
itu dipengaruhi oleh apa gitu ya. Itu bisa dikontrol dari sifat materialnya dan juga bisa dikontrol oleh geometrinya. Kekuatan itu akan ditentukan oleh jenis material yang akan kita pilih. Sedangkan defleksi dan tegangan itu dikontrol oleh geometri, bukan dari sisi material yang dipilihnya. Sekarang tentang material poros. Material poros itu biasanya terbuat dari baja karbon rendah, cold round maupun hot roll. Nah, ini dispesifikasikan oleh ANSI, biasanya yang digunakan adalah 1020 sampai dengan 1050. Kemudian kandungan paduan yang tinggi dan perlakuan panas tidak banyak mempengaruhi kekuatan lelah dari poros kita. Pengerasan permukaan ataupun kita sebut dengan surface hardening itu juga biasanya hanya digunakan saat poros digunakan sebagai permukaan bantalan saja. Baja paduan tipikal yang sering digunakan adalah 10-20, 4-20, 48-20, dan 86-20. Cold round steel itu digunakan jika diameter porosnya kecil, yaitu kurang dari 3 inci. Hot roll steel itu untuk diameter besar, tetapi kita perlu membubut lanjut ya untuk mengecilkan diameter sesuai dengan keinginan kita. Ketika kita ingin mendesain poros dalam jumlah sedikit, maka kita bisa menggunakan mesin bubut untuk membuat diameter sesuai dengan keinginan kita. Targetnya adalah sesedikit mungkin mengurangi diameter awal. Namun, ketika jumlah poros yang digunakan itu banyak, maka bisa menggunakan pembentukan ataupun forming atau juga secara pengecoran ataupun casting. Targetnya juga sama, jumlah material itu diusahakan harus sesedikit mungkin sehingga kita bisa menekan biaya pembuatan poros. Sekarang terkait dengan tata letak poros. Oke. Di dalam tata letak poros, masalah yang perlu dipertimbangkan adalah pertama, tata letak secara aksial ya. Komponennya secara aksial kita atur di mana posisi kir, di mana posisi bantalan, dan lain sebagainya. Kemudian, poros itu juga harus mampu menahan beban aksial. Seterusnya adalah poros mampu meneruskan daya ataupun torsi, dan juga mudah dalam perakitan ataupun pembongkaran. Ya, karena kalau kita tata letaknya tidak bagus, maka dalam proses pembongkaran maupun pemasangan akan mengalami kesulitan. Oke, sebagai contoh, kita punya 2 buah roda gigi dan 2 buah bantalan yang harus disusun pada satu poros. Maka salah satu solusinya adalah dengan menggunakan pinion integral, 3 bahu poros, kunci dan alur pasak, dan juga selongsong untuk menahan roda gigi secara aksial. Contoh berikutnya, jika kita memiliki satu buah kipas dan satu buah puli, maka tata letak aksial yang memungkinkan bisa disusun seperti ini. Jadi puli diletakkan di bagian luar, ya. Kenapa kok puli diletakkan di bagian luar? Karena nanti puli ini akan tersambung dengan sabuk, ya, di mana sabuknya itu nanti akan sering mengalami kerusakan sehingga akan memudahkan maintenance jika pulinya diletakkan di bagian luar. Masih terkait dengan tata letak komponen secara aksial. Kita harus mengusahakan hanya menggunakan 2 buah bantalan saja. Namun untuk poros yang sangat panjang, bisa menggunakan lebih dari 2 bantalan. Kemudian juga kita harus mengusahakan poros itu sependek mungkin. Kenapa? Itu digunakan agar momen lentur dan defleksinya menjadi minimal. Kemudian juga jarak antar komponen juga diperlukan untuk memberikan daerah pelumasan dan juga mempermudah akses untuk bongkar pasang komponen. Kemudian berikutnya adalah load bearing komponen seperti roda gigi, sabuk, dan lain sebagainya. Itu diletakkan dekat dengan bantalan
Sehingga momen lentur dan defleksi yang terjadi pada poros itu bisa diminimalkan. Beban aksial itu harus ditumpu oleh bantalan yang kemudian akan diteruskan ke struktur. Yang warna abu-abu ini adalah strukturnya. Umumnya, satu buah bantalan saja yang dapat menahan beban aksial, ya. Nah, ini adalah salah satu contoh bantalan yang bisa digunakan untuk menahan beban aksial. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah arah bantalan tersebut penting? Gitu ya. Boleh nggak dibalik? Nah, ada suatu pengalaman di mana salah satu teknisi itu salah memasang bantalan, maka yang terjadi adalah bantalannya tersebut mengalami kerusakan. Fungsi utama poros itu digunakan untuk meneruskan daya. Oleh karena itu, kita perlu juga mempelajari tentang komponen poros yang digunakan sebagai penerus daya. Seumpama dari roda gigi ke poros, nanti dari poros ke sabuk, gitu ya. Nah, secara umum, untuk meneruskan torsi ke poros itu bisa menggunakan key atau pasak, juga bisa menggunakan spline, bisa juga menggunakan set screw, atau juga bisa menggunakan pin. Nah, ini pin ini digunakan untuk meneruskan daya pada poros, gitu ya. Atau bisa juga menggunakan press fit atau shrink fit, dan juga bisa menggunakan taper fit. Nah, ini beberapa komponen yang digunakan sebagai penerus torsi ke poros maupun dari poros ke komponen yang lain. Key atau pasak merupakan salah satu komponen yang paling efektif. Kenapa? Karena dia dapat diselipkan dengan tepat ke poros untuk memudahkan perakitan. Dan juga dia dapat dirancang sebagai komponen terlemah. Ya. Karena proses pembuatannya mudah dan harganya juga nggak terlalu mahal, maka ketika torsi yang diteruskan itu terlalu besar, yang akan rusak terlebih dahulu itu adalah pasaknya. Oke, sekarang terkait perakitan dan pembongkaran. Kita juga harus mempertimbangkan metode perakitan komponen ke poros dan juga perakitan poros ke rangka. Sebagai contoh, kita punya 3 susunan, susunan A, susunan B, dan susunan C. Maka, untuk perakitan yang mudah dan juga proses pembongkaran yang mudah, kita harus memilih susunan B, gitu ya. Nah, kenapa kok susunan B? Karena komponennya bisa dilepas dan dipasang dari kedua sisi, sehingga lebih mudah. Jadi secara umum, itu diameter yang di tengah itu lebih besar daripada diameter yang di ujung-ujungnya. Demikian segmen 1 modul 6 tentang poros. Terima kasih atas perhatian saudara. Sampai berjumpa pada segmen berikutnya.